Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Luciawati. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang antar perusahaan. Yang pertama itu transfer utang antar perusahaan, di mana melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tercantum dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk meminjam dan operasi. Yang kedua itu, walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya, pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Yang pertama, penerbitan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi, baik itu induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Yang ketiga itu perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Contoh kasus, PT Induk memiliki 90% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan 1.250. Tanggal 1 Januari 2017, PT Anak mempunyai obligasi 10%, 5 tahun dibagi 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan diskonto unamortisasi 300.000, pembayaran bunga setiap tahun Januari dan 1 Juli. Jatuh tempo obligasi pada tanggal 1 Januari 2022. Nilai nominal obligasi PT Anak yang beredar sebesar 10 juta, diskonnya itu 300.000. Nilai buku seharga 9.700. Amortisasi diskon 300.000 dibagi 5 per tahun, yaitu 60.000 per tahun. Pada tanggal yang sama, PT Induk membeli 50% obligasi dengan seharga 5.150. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif dengan perhitungan sebagai berikut. Contoh kasus, PT Induk menghitung rugi konstruktif atau investasi obligasi. Obligasi sama dengan 50% dikali 10 juta dikurang 300. Jumlahnya 4.850. Harga belinya itu 5.150. Rugi konstruktif sejumlah 300. Rugi akan diakui per bagian atau 300 bagi 5 tahun, yaitu 60.000 per tahun. PT Anak menghitung premi atau utang obligasi. Nilai nominal obligasi sejumlah 5 juta, harga jual 5.150, premi 150.000. Premi obligasi diamortisasi atau 150.000 per 5, yaitu 30 per tahun. Selama tahun 2017, PT Anak akan mencatat beban bunga sejumlah 10 juta dikali 10% sama dengan 1 juta. Amortisasi diskon atau 300.000 dibagi 5 sama dengan 60.000 per tahun. Beban bunga seharga 1.060. 50% untuk PT Induk atau 50% dikali 1.060.000. Jumlah dari untuk PT Induk itu 530.000. PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 sejumlah 5 juta dikali 10%. Jumlahnya itu 500.000. Amortisasi premi
sejumlah 30.000. Pendapatan bunga itu 470. Misalkan jika PT Anak menghasilkan laba 750 pada tahun 2017, maka pembukaan PT Induk 90% dari pemilikan anak dikali 750 sejumlah 675.000. Rugi konstruktif itu 90% dikali 300 jumlah 270.000. Rugi konstruktif pembagian perbagian itu 60.000 dikali 90% sejumlah 54.000. Pendapatan investasi dari PT Anak itu 459.000. Investasi saham pada PT Anak sejumlah 675.000. Laba dari PT Anak 675.000, mencatat 90% laba dari Anak tahun 2017. Laba dari PT Anak itu 270.000, investasi saham pada PT Anak 270.000, adjum 90%, rugi konstruksi pembelian obligasi. Investasi pada PT Anak 54.000, laba dari PT Anak 54.000. 90% dari pengakuan pembagian rugi konstruktif. PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017 sejumlah 11.250 dikali 90%, jumlahnya 11.125.000. Laba dari Anak 459. Investasi saham pada PT Anak 10.584.000. Menghitung bagian kepentingan non pengendalian. Laba PT Anak 750.000, rugi konstruktif 300.000, pengakuan rugi konstruktif pembagian 60.000, laba bersih PT Anak 510.000, bagian non pengendalian 510.000 dikali 10% yaitu 51.000. PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017. Nilai nominal 10 juta, amortisasi diskon obligasi 300.000 dikurang 60.000 sejumlah 240.000. Nilai buku obligasi 9.760. Bagian untuk PT Induk 9.760.000 dikali 50% sejumlah 4.088.000. PT Induk mencatat investasi obligasi 1 Januari 2017 sejumlah 5.150.000. Amortisasi premium obligasi 30.000. Investasi obligasi 3 Desember 2017 5.120.000. Ayat jurnal imunisasi untuk kebutuhan konsolidasi PT Induk dan PT Anak adalah sebagai berikut. Yang A, utang obligasi 10% sejumlah 1.008.000. Investasi dalam obligasi PT Induk 960.000. Penarikan keuntungan atas penarikan obligasi 48.000 untuk mencatat keuntungan dan eliminasi resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi termasuk premi yang belum diamortisasi. Yang B itu pendapatan bunga 110.000, beban bunganya 98.000, keuntungan atas penarikan obligasi 12.000. Untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Yang C, laba dari PT Anak 202.000, investasi dalam PT Anak 202.000. Eliminasi keuntungan dari PT Anak. Yang D itu beban hak minoritas 66.000, hak minoritas 66.000. Menghitung bagian hak minoritas atas laba PT Anak. Yang E, laba ditahan PT Anak 4 juta, saham biasa PT Anak 5 juta, investasi dalam PT Anak 6.300.000, hak minoritas 2.700.000. Yang V itu utang bunga sejumlah 50.000, piutang bunga 50.000. Eliminasi jumlah reportise utang bunga dan piutang bunga. Ayat jurnal A, mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PT Induk serta investasi obligasi PT Anak dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi sejumlah
Nilai tersebut adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar 60.000 pada pembukaan terpisah PT Induk dan Anak per 31 Desember 2017. Ayat jurnal B mengeliminasi jumlah resiprokal beban bunga dan pendapatan bunga. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga merupakan bagian keuntungan konstruktif yang telah diakui pada pembukaan terpisah Induk dan Anak melalui amortisasi pada tahun 2017. Jumlah pembedaan ini adalah 12.000. Apabila dikreditkan keuntungan atas penarikan obligasi, maka akan menghasilkan keuntungan menjadi sebesar nilai awal, yaitu 60.000. Jika jurnal A dan B digabung, keuntungan konstruktif akan dicantumkan dalam kertas kerja sebagai jumlah tunggal. Ayat jurnal V mengeliminasi jumlah resiprokal utang bunga dan piutang bunga atas obligasi antar perusahaan. Ini menyebabkan utang bunga pada neraca sebesar 450.000, yakni nominal utang bunga luar dari entitas konsolidasi yang bernilai nominal sebesar 9 juta. Perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Hal ini karena PT Induk yang menerbitkan obligasi dan seluruh jumlah keuntungan konstruktif dibebankan ke perusahaan penerbit obligasi. Sekian dari video singkat dari saya. Apabila ada yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.